Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Star Embracing Swordmaster. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Vlad akhirnya mulai dilatih oleh Jagger atas perintah dari Joseph, meskipun tujuan dari Joseph sekarang sepertinya untuk memanfaatkan talenta dari Vlad. Namun ketika malam tiba, Gode melihat gerak-gerik aneh dari kesatria Roderick yang rupanya orang itu sedang dikendalikan oleh arwah gentayangan. Keesokan harinya, Vlad mengeluh karena Jagger memberikan pelatihan yang sangat kasar padanya hingga membuat seluruh tubuhnya merasakan kesakitan. Pria misterius mengatakan jika ini adalah kesempatan yang sangat bagus karena cukup banyak orang yang mau membayar agar bisa bertanding melawan Jagger karena memang nilai yang dia miliki sangat tinggi sebagai seorang kesatria. Vlad rasa omongan pria misterius cukup berkebalikan karena selama latihan, Jagger terlihat hanya ingin menghajarnya saja, tapi pria misterius mengatakan jika itu sebagai motivasi agar Vlad lebih giat berlatih. Vlad rasanya ingin sekali untuk berhenti latihan dengan guru barbar seperti itu, tapi ia sendiri tidak bisa melakukannya karena memang sudah disuruh berlatih bersama Jagger. Tak lama setelah Vlad berjalan-jalan, seseorang memanggil Vlad dengan cukup pelan agar segera mendatanginya kemari. Vlad menanyakan apa yang dilakukan Gode di sana, dan Gode mengatakan mendingan Kapten datang kemari sekarang karena ia memiliki informasi penting. Vlad menanyakan sejak kapan Gode kembali karena setahunya tim ekspedisi seharusnya tidak kembali sekarang dan ia menebak jika Gode pasti sedang kabur. Gode mengatakan jika ia sedang ingin berbicara serius karena ia merencanakan untuk melarikan diri dari sini, tapi Vlad menanyakan apa yang sedang Gode pikirkan. Gode mengatakan jika ia kemari hanya karena ia memiliki itikat baik untuk mengajaknya. Tapi jika Kapten masih selamat, Gode akan mengajak Kapten untuk bersenang-senang ketika mereka bertemu kembali. Vlad menanyakan omong kosong apa yang sedang Gode bicarakan, dan Gode memberitahu jika ini bukan sekedar omong kosong, karena ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Mungkin Kapten tidak mengetahuinya, tapi Gode memberitahu jika hutan yang seharusnya mereka jelajahi adalah hutan terkutuk, karena ia sendiri melihat sosok arwah gentayangan. Vlad menanyakan apa maksudnya Gode sedang berhalusinasi sedang melihat hantu ketika dia sedang berjaga. Gode menanyakan bukankah belakangan ini ada banyak sekali pembelot, tapi bayaran di sini cukup besar dan lingkungan kerjanya juga cukup baik, dan Vlad mengiyakan. Gode memberitahu jika hutan itulah yang merenggut mereka semua dan orang-orang itu bukanlah pembelot, melainkan mereka adalah orang-orang yang hilang. Vlad tentunya terkejut karena Gode bisa menebak kemungkinan orang-orang hilang bukanlah pembelot, tapi memang diculik hantu. Gode mengatakan jika ia sudah melihatnya sendiri jika hantu itu adalah seorang wanita dan hantu itu membawa orang-orang yang diculiknya untuk masuk ke dalam hutan. Gode tidak tahu entah kapan dan siapa yang akan menjadi korbannya, tapi ia tidak ingin berurusan dengan hutan terkutuk yang menyeramkan itu. Gode mengatakan jika mereka harus kabur secepat mungkin sebelum malam tiba, karena kemungkinan hantu itu akan mencari mangsa lagi. Vlad tentunya merasa jika Gode sekarang sedang mencoba mengarang cerita agar dia punya alasan untuk melarikan diri, tapi Gode bersumpah jika ia memang melihat hantu itu. Gode memberitahu jika ia serius mengatakannya karena ia dengan mata kepalanya sendiri melihat jika kesatria yang kemarin menghilang telah dibawa oleh hantu itu. Vlad menanyakan apakah itu maksudnya adalah kesatria Roderick, dan Gode membenarkan karena ia melihat Roderick sendiri sempat berbicara dengan hantu wanita. Namun setelah ia kembali dan mencari identitas para pembelot, Gode menyadari jika ada satu kesamaan pada setiap korban yang menghilang di bawah hantu itu. Gode memberitahu jika ia menemukan bahwa para pembelot itu memiliki ciri-ciri rambut berwarna hitam, dan Vlad jadinya juga tersadar jika para pembelot yang hilang itu adalah orang-orang dengan ciri rambut berwarna hitam. Gode sekarang ini terlihat kesal dan menyesal karena ia terlalu banyak bicara dengan Vlad sampai membuatnya berada di posisi sekarang. Gode berpikir jika itikat baik seseorang tidak akan memberikan hal baik bagi dirinya sendiri, jadi harusnya ia kabur saja sendirian tanpa memberitahu Vlad apapun. Jagger tentunya merasa heran dengan apa yang sedang Gode gumamkan di depan sana, dan ia mulai curiga mungkin saja dia sedang merapalkan mantra sihir. Jagger menanyakan apakah orang itu bisa dipercaya, dan Vlad mengatakan tentu saja tidak, tapi setidaknya orang itu tidaklah gila sampai membuat cerita soal hantu. Biarpun begitu, Jagger sepertinya kurang yakin, tapi karena Joseph menganggap ini adalah sebuah kesempatan, maka ia melakukannya. Daripada mereka melakukan sebuah ekspedisi yang tidak berguna, mencari tahu kecenderungan yang spesifik mungkin akan jauh lebih bermanfaat bagi reputasi Tuan Muda.
Namun tetap saja, Jagger sekarang lebih mengkhawatirkan keselamatan Joseph karena ciri-ciri orang yang menghilang di bawah handuk itu adalah seseorang dengan rambut berwarna hitam. Belum lagi warna rambut tuannya adalah hitam. Vlad mengatakan ada 3 kesatria yang diposisikan di pos, jadi mungkin akan terjadi sesuatu di sana. Tapi Jagger mengatakan itu karena mereka semua tidak cukup berguna sebagai seorang kesatria. Jagger merasa jika situasinya memang cukup aneh, jadi ia tidak bisa berdiam diri di belakang dengan menghilangnya Roderick. Jadi setidaknya harus ada seseorang yang lebih terampil untuk maju. Setelah berjalan cukup lama, Gode melaporkan jika mereka sudah sampai di perkemahan tim ekspedisi, dan tim ekspedisi lainnya sepertinya juga menunggu kedatangan mereka. Seorang bawahan Roderick melaporkan jika namanya adalah Erun, dan ia telah melakukan pencarian di dalam hutan tapi tidak menemukan Roderick. Jagger menanyakan apakah Erun sudah mencarinya ke seluruh tempat, tapi masih tidak menemukan jejak apapun di sana. Dan Erun membenarkan jika mereka tidak menemukan jejak apapun. Bahkan dengan bantuan dari para mantan tentara bayaran yang memimpin, Erun dan kelompoknya masih tidak menemukan satupun jejak kaki yang tertinggal. Jagger rasa situasinya benar-benar sangat aneh, jadi sepertinya ia sendiri juga harus ikutan terjun langsung untuk memeriksanya. Jagger kemudian memerintahkan agar semua kesatria dan tentara bayaran untuk menelusuri area di sekitar sekali lagi dengan membuat kelompok berisikan 3 orang dan menyebar sejauh mata memandang. Hari semakin sore dan tampaknya matahari juga akan segera tenggelam, tapi mereka tampaknya masih belum menemukan petunjuk sama sekali. Di sisi lain, Gode merasa sangat kecewa dengan kapten karena dia malah melaporkannya dan membuatnya berada di situasi paling sulit untuk melarikan diri. Gode rasa jika kapten adalah seorang penipu yang memanfaatkan itikat baik seseorang, tapi Vlad mengatakan agar Gode tidak terus-terusan mengeluh dan fokus pada pencarian karena ia akan menraktir ketika kembali. Melihat Vlad dan Gode sudah kembali, Jagger menanyakan apakah mereka sudah mendapatkan sesuatu, tapi Vlad mengatakan jika mereka tidak menemukan petunjuk sama sekali. Jagger rasa jika Vlad sama-sama tidak berguna, tapi Vlad mengatakan jika ia dari kota, dan Jagger menanyakan bagaimana Vlad bisa menemukan orang yang hilang di belakang gang. Vlad mengatakan jika itu mudah baginya karena berasal dari gang belakang, jadi ia tinggal menyeret seseorang untuk dihajar, dan nantinya orang itu akan membuka mulutnya sendiri. Jagger menyesal terlalu berharap bagaimana cara Vlad menemukan pemberontak yang menghilang di belakang gang, tapi rupanya caranya memang tidak berguna sama sekali. Jagger sendiri sebenarnya mulai khawatir karena matahari sudah mulai terbenam dan tidak lama lagi akan memasuki waktu senja, jadi ia berpikir untuk kembali dengan tangan kosong. Namun ketika melihat di sekitar, Jagger mulai kepikiran sesuatu yang selama ini tidak mereka lakukan. Jagger menanyakan apakah mereka juga mencari orang-orang hilang di seberang sungai karena ia memiliki firasat jika ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Gode mengatakan jika setahunya mereka tidak ada yang menyeberangi sungai karena di luar sana bukanlah wilayah ekspedisi mereka, jadi ia tidak yakin apakah ada orang yang mengarah ke sana. Karena tidak ada sedikit pun jejak di hutan yang telah mereka telusuri berulang kali, jadi sepertinya mustahil untuk menemukan Roderick ataupun wanita yang tidak dikenal itu. Jagger berpikir untuk memperluas area pencarian mereka ke seberang sungai, jadi ia ingin agar Gode memanggil para tentara bayaran yang tersebar karena mereka akan menyeberangi sungai. Gode kemudian menggunakan peluitnya untuk memberikan sinyal pada tentara bayaran dan juga kesatria untuk kembali berkumpul. Setelah menginjakan kaki di atas sungai beku, Jagger rasa jika sungai ini tidak sepenuhnya membeku. Biarpun musim dingin telah usai, tapi Vlad rasa jika sungai bekunya masih cukup kokoh untuk dilewati, dan Jagger berpikir untuk menyebarkan pasukannya agar bisa menyeberang dengan aman. Para pasukan tentara bayaran yang sudah berkumpul menanyakan apakah mereka sudah menemukan petunjuk, tapi Gode mengatakan tidak karena mereka akan melakukan sesuatu. Jagger memberitahu semua tentara bayaran jika mereka akan memperluas area pencarian dengan menyeberangi sungai, dan karena sungainya tidak sepenuhnya membeku, maka mereka akan membagi 3 kelompok untuk menyeberang. Para tentara bayaran yang sudah berada di dalam kelompok terpisah pada akhirnya mulai berjalan di atas sungai beku, namun mereka tetap menjaga jarak agar sungai bekunya tidak mudah hancur. Namun tentu saja, Gode dengan tubuhnya yang gemetaran mengatakan jika ia tidak yakin dengan semua ini, dan Vlad menanyakan memangnya ada apa. Gode mengatakan jika ia memiliki firasat yang tidak baik ketika mereka menginjakan kaki di atas sungai beku ini, karena ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Vlad mengatakan sepertinya firasat Gode cuma omong kosong karena dia sebenarnya cuma ketakutan, dan Gode mengatakan memang benar jika dirinya ketakutan karena dia bukanlah seseorang yang sehebat kapten.
Gode memberitahu jika orang lemah sepertinya memiliki intuisi yang bagus untuk bertahan hidup, dan saat ini intuisinya mengatakan jika akan ada hal buruk yang terjadi. Gode memberitahu jika intuisinya mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak menyeberangi sungai ini karena ada sesuatu yang tidak beres dengan sungai beku di musim dingin yang telah usai. Flood mengatakan jika ia tidak tahu soal intuisi yang Gode bicarakan, tapi ia yakin dengan sesuatu yang lain, dan Gode menanyakan apa itu. Flood mengatakan jika intuisi Gode mungkin berpikir untuk kabur sekarang, tapi Flood yakin jika kematian yang tragis akan menghampiri Gode jika melakukan hal tersebut. Flood ingin Gode membayangkan apa yang akan terjadi pada satu-satunya saksi mata yang kabur dari TKP, bahkan Flood sendiri tidak akan segan-segan menangkap dan membunuhnya. Flood ingin agar Gode segera menyudahi semua omong kosong ini dan mengikutinya menyeberangi sungai jika Gode masih ingin hidup dengan tubuh yang masih utuh. Sambil berjalan dengan ketakutan, Gode mengatakan jika rasanya ada sesuatu yang tidak beres dengan sungai beku yang mereka lewati ini. Gode menanyakan apakah esnya bisa hancur, dan Flood mengiyakan, tapi jika Gode tidak bergegas, mungkin dia sendiri yang akan menghancurkannya dan menguburnya di dalam es. Gode yang tidak berani tentunya langsung bersujud ketakutan karena intuisinya mengatakan agar tidak melewati sungai beku ini. Flood tentunya makin kesal dengan Gode karena menghambat perjalanannya dan ingin agar Gode segera bangun karena mereka sudah ketinggalan. Namun ketika melihat ke dalam sungai es, Gode langsung berteriak ketakutan dan Flood menanyakan apa yang sedang dilakukan orang ini karena tidak segera berdiri. Namun ketika melihat ke arah Gode melihat, Flood sendiri jadinya sangat terkejut dengan apa yang sedang dilihatnya saat ini. Gode yang ketakutan setengah mati dengan suara agak patah-patah mengatakan jika ia melihat sekumpulan mayat di dalam sungai yang beku ini. Jagger beserta dengan tentara bayaran lainnya tentunya langsung menengok ke belakang karena suara Gode yang begitu keras meneriakkan jika ada mayat. Gode berteriak jika di bawah mereka sekarang ada banyak sekali mayat yang tenggelam di dasar sungai, dan tentu saja ini membuat keanehan pada sungai yang tidak sepenuhnya membeku karena orang-orang rupanya sudah menjadi mayat di dalam sungai. Tapi tak lama setelah Gode berteriak jika ada mayat di dalam sungai beku, sebuah guncangan cukup kuat langsung terasa di atas sungai es. Guncangan itu sendiri membuat sungai es yang tadinya cukup kokoh, kini mulai hancur secara perlahan, dan para tentara bayaran langsung berusaha untuk berlari ke tepi sungai. Tidak salah lagi, guncangan barusan berasal dari para mayat kesatria dan juga tentara bayaran yang sudah menjadi zombie dan berusaha untuk keluar dari dasar sungai. Alhasil, para tentara bayaran yang sudah setengah jalan, kini mereka semua menyadari jika mereka semua telah dikepung, apalagi formasi zombie benar-benar mengelilingi mereka. Tentara bayaran menanyakan pada Jagger apa yang harusnya mereka lakukan sekarang karena jika mereka bertarung di sini, mereka mungkin akan semakin menghancurkan sungai esnya. Jagger sendiri menyadari jika semua ini adalah jebakan, terlebih lagi jebakan ini sangat rumit, seolah-olah seseorang sudah menebak jika mereka semua akan melewati sungai ini. Jagger rasa jika waktunya memang pas karena sebentar lagi waktunya malam dan kegelapan akan menutupi area sekitar. Dengan kata lain, Jagger sadar jika sebentar lagi mereka akan memasuki wilayah yang tidak diperuntukkan bagi mereka yang masih hidup, atau bisa dibilang, jebakan ini disiapkan dengan sangat sempurna, bahkan waktu mereka memasuki sungai dan menyadari jika ada tumpukan mayat di dalam sungai sangat pas.